Siapa yang membaca Al-Quran, menelaah dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberinya syafaat bersama 10 orang keluarganya. Para penghafal Al-Quran akan mendapat mahkota kebesaran di surga, sedangkan orang tuanya mendapat pakaian kebesaran yang harganya tidak dapat ditebus oleh seluruh kekayaan penghuni dunia. Subhanallah. Nah, bagi Anda para orang tua yang benar-benar ingin menjadikan anaknya seorang hafiz Quran, maka berikut ini adalah 7 pondok pesantren tahfiz Quran terbaik di Indonesia yang bisa menjadi rujukan. Yang pertama adalah Yanbu'ul Quran di Kudus. Kota Kudus memang dikenal sebagai salah satu rujukan oleh para santri yang mempunyai niat untuk menghafal Al-Quran. Kota Kudus juga dikenal sebagai Madinatul Tahfiz karena di kota ini terdapat banyak sekali pondok tahfiznya. Lingkungan di sana juga secara keseluruhan sangat mendukung untuk melaksanakan program tahfiz Quran. Salah satu pondok pesantren tahfiz yang termasyhur adalah Yanbu'ul Quran yang diasuh oleh Kiai Haji Arwani Amin. Di pesantren ini, para santri tidak hanya belajar untuk menghafal Al-Quran, akan tetapi juga belajar tentang qiraat sab'ah. Pada hakikatnya, memang tidak ada metode yang paten untuk menghafal Al-Quran. Yang paling penting adalah para santri mampu menghafalnya. Salah satu yang menjadi pesantren ini terkenal adalah ketatnya standar yang diberlakukan. Para santri tidak boleh menyetor hafalan sebelum bacaannya sesuai dengan standar yang diberlakukan pesantren ini. Oleh karenanya, dari pondok manapun mereka berasal, tetap harus mengulang hafalan dan ini bisa berjalan sampai 1 atau 2 bulan. Diawali dengan pelafasan huruf hijaiyah, lalu tajwid, Al-Fatihah dan lain-lain. Jika Anda sering mendengar belajar membaca Fatihah saja sampai berbulan-bulan, mungkin itu berasal dari pesantren ini. Namun itulah yang menjadi hafalan pesantren Yanbu'ul Quran Kudus dikenal yang terbaik. Untuk lama menyelesaikan hafalan tidak ada target, tapi kesadaran dari masing-masing santri. Jelas, bagi yang malas menghafal bisa lama, dan sebaliknya bagi yang rajin menghafal insya Allah bisa cepat selesai hafalannya. Yang kedua adalah Muqaddasah di Ponorogo. Pondok pesantren tahfiz Muqaddasah ini diasuh oleh salah satu dari 3 pimpinan Pondok Gontor, yaitu Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Walaupun demikian, pondok pesantren ini sangat berbeda dengan kurikulum Pondok Gontor. Bahkan hingga sekarang belum memakai program KMI. Namun, justru karena inilah pondok tahfiz Muqaddasah menjadi istimewa. Sebab kegiatan-kegiatan tahfiz dijalankan dengan sistem yang baku. Kalau dari segi tempat, pondok ini sebenarnya biasa saja, tetapi semua sudah dikondisikan untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, Darul Hufat 77 di Bone. Di Bone terdapat pondok yang murni untuk tahfiz Quran dengan disertai pendidikan KMI, yaitu Darul Hufat 77. Pondok ini juga dikenal dengan sebutan 77. Nama tersebut merujuk pada tempat berdirinya pondok tersebut. Darul Hufat juga tidak terlepas dari peran kiai yang karismatik, yaitu Kiai Haji Lanre Said. Beliau mendirikan pondok tahfiz ini tanpa meminta bantuan atau sumbangan. Pondok Darul Hufat 77 sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam bermazhab. Oleh karenanya, pondok ini sangat menerima bantuan, akan tetapi dengan syarat tidak mengikat dan tidak bersyarat. Jika dilihat dari kurikulum KMI, maka mirip dengan pondok pesantren Gontor, baik dari segi pelajaran dan isi muatan.
Akan tetapi, luar biasanya adalah pondok ini mempunyai inti kegiatan yaitu menghafal dalam hal menghafal Al-Quran. Adapun yang keempat adalah Darul Quran di Tangerang. Darul Quran merupakan pondok tahfiz yang diasuh oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pondok tahfiz ini memadukan kurikulum Diknas dan juga pesantren. Pondok ini bisa dikatakan belum lama berdiri, tetapi kiprahnya dan relasinya dengan dunia internasional sudah sangat fenomenal. Salah satu bukti kiprah luar biasanya adalah sudah mendapatkan penghargaan Tahfiz Award sebagai lembaga tahfiz terbaik yang ada di dunia. Yang kelima adalah Wadi Mubarak di Bogor. Pondok Pesantren Tahfiz Wadi Mubarak atau yang juga dikenal dengan nama LKID atau Lembaga Kaderisasi Imam dan Dai merupakan lembaga yang mempunyai tujuan untuk mengkader para santrinya untuk bisa menjadi imam dan dai di lingkungan tempat asalnya masing-masing. Pesantren ini dikatakan sebagai pesantren tahfiz terbaik di Indonesia karena para lulusannya untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 1 tahun saja. Keunggulan lain dari pesantren Wadi Mubarak adalah para santrinya tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Akan tetapi dengan syarat harus bisa lulus ujian seleksi pendaftaran, yaitu bisa menghafal Al-Quran 3 halaman atau 1,5 lembar per hari. Di pesantren ini tidak hanya ikhwan saja tapi juga ada akhwatnya. Pondok Pesantren Isi Karima adalah pondok yang mengkhususkan dalam hafalan Al-Quran. Pondok ini terletak di kaki Gunung Lawu, sehingga mempunyai suasana yang nyaman, sejuk, bahkan romantis. Lingkungan pondok ini betul-betul dijaga dengan bersih, serta di beragam sudutnya dilengkapi dengan kamera CCTV. Salah satu keistimewaannya ialah pondok ini menyiapkan para ilmuwan yang hafiz Quran. Terbukti, ada salah satu program setingkat SLTA yang dikhususkan untuk laki-laki dengan syarat mempunyai kemampuan di bidang IPA dan matematika. Ada target khusus yang harus dicapai untuk nilai IPA dan matematika, serta diikuti dengan tuntunan menghafal Al-Quran. Tidak heran jika alumni dari pesantren ini tergolong orang-orang yang cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan. Pondok pesantren ini menerapkan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga beberapa olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah seperti memanah dan berkuda pun tersedia. Dan yang ketujuh adalah Darul Quran Mulia di Bogor. Pesantren Darul Quran Mulia juga bisa menjadi rujukan untuk kamu yang ingin menghafal Al-Quran. Letak pesantren ini adalah perbatasan antara kota Serpong dan Bogor. Di pondok pesantren tahfiz ini, para santrinya tidak hanya dituntut dalam hal hafalan Al-Quran, tetapi juga akademiknya. Jadi tidak heran apabila alumni dari pondok pesantren tahfiz ini bisa unggul dalam hal agama, khususnya hafalan Al-Quran dan juga dalam akademiknya. Dan yang terakhir, saya akan menambahkan sebuah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Munawir, Kepriak, Yogyakarta. Dari semua pondok pesantren tahfiz di atas, cuma pondok pesantren Darul Hufaz 77 Bone yang tidak ada hubungannya langsung dengan pendiri pondok pesantren ini. Beliau inilah cikal bakal dari pondok pesantren tahfiz yang saya sebutkan di atas. Di pondok pesantren inilah tempat menimba ilmu para pendiri pondok pesantren tahfiz di atas. Dari pesantren inilah dikader 16 orang kiai besar pendiri pondok pesantren besar lainnya di Pulau Jawa. Pondok pesantren tahfiz Al-Quran ini didirikan oleh Kiai Haji
M. Munawir pada tahun 1909. Beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran. Berikut bacaan qiraat sab'ahnya. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Rosyad dan cucu dari Kiai Hasan Bushori. Riwayat yang beredar menyebutkan Kiai Hasan Bushori pernah diangkat menjadi ajudan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Demikian penjelasan mengenai 7 pondok pesantren tahfiz terbaik di Indonesia yang bisa menjadi rujukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.